dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Metro. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesehatan mental. Pertama, pengertian kesehatan mental. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan antara lain depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan psikosis. Beberapa penyakit mental hanya terjadi pada jenis pengidap tertentu, seperti postpartum depression hanya menyerang ibu setelah melahirkan. Gejala kesehatan mental. Gangguan mental atau penyakit mental dapat diawali dengan beberapa gejala berikut ini antara lain. Yang pertama, berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Yang kedua, delusi atau halusinasi. Ketiga, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Keempat, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Kelima, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Keenam, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Ketujuh, memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Dan kedelapan, memiliki pikiran atau menyakiti diri sendiri atau orang lain. Penyebab kesehatan mental. Beberapa penyebab umum di gangguan mental antara lain. Yang pertama, cedera kepala. Kedua, faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. Yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya. Keempat, kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak. Yang kelima, memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak. Yang keenam, mengalami diskriminasi dan stigma. Yang ketujuh, mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat. Kedelapan, mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan atau uang. Faktor resiko kesehatan mental. Beberapa faktor resiko gangguan mental antara lain. Yang pertama, perempuan memiliki resiko tinggi mengidap depresi dan kecemasan, sedangkan laki-laki memiliki resiko mengidap ketergantungan zat dan antisosial. Yang kedua, perempuan setelah melahirkan. Yang ketiga, memiliki masalah di masa kanak-kanak atau masalah gaya hidup. Yang keempat, memiliki profesi yang memicu stres seperti dokter dan pengusaha. Yang kelima, memiliki riwayat anggota keluarga atau keluarga dengan penyakit mental. Yang keenam, memiliki riwayat kelahiran dengan kelainan pada otak. Yang ketujuh, memiliki riwayat penyakit mental sebelumnya. Kedelapan, mengalami kegagalan dalam hidup seperti sekolah atau kehidupan kerja. Dan yang kesembilan, menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang. Diagnosis kesehatan mental. Dokter ahli jiwa atau psikiater akan mendiagnosis suatu gangguan mental dengan diawali suatu wawancara medis dan wawancara psikiatri lengkap mengenai riwayat perjalanan gejala pada pengidap, serta riwayat penyakit pada keluarga pengidap. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk mengeliminasi kemungkinan adanya penyakit lain. Jika diperlukan, dokter akan meminta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan fungsi tiroid, screening alkohol dan obat-obatan, serta CT scan untuk mengetahui adanya kelainan pada otak pengidap. Jika kemungkinan adanya penyakit lain sudah dieliminasi, dokter akan memberikan obat dan rencana terapi untuk membantu pengelolaan emosi pengidap. Pencegahan kesehatan mental. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental yaitu: yang pertama, melakukan aktivitas fisik dan tetap aktivitas secara fisik. Yang kedua,
membantu orang lain dengan tulus. Ketiga, memelihara pikiran yang positif. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Kelima, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Keenam, menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ketujuh, menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Pengobatan kesehatan mental. Beberapa pilihan pengobatan yang akan dilakukan dokter dalam menangani gangguan mental antara lain. Yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk mengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara pilihan efektif untuk mengobati penyakit mental. Beberapa contoh psikoterapi antara lain cognitive behavioral therapy, exposure therapy, dialectical behavior therapy, dan sebagainya. Yang kedua, obat-obatan. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak. Obat-obatan tersebut berupa golongan selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSR dan antidepresan trisiklik. Obat-obatan ini umumnya dikombinasikan dengan psikoterapi untuk hasil pengobatan yang lebih efektif. Yang ketiga, rawat inap. Rawat inap diperlukan jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala penyakit yang dialaminya atau terdapat kegawat daruratan di bidang psikiatri, misalnya percobaan bunuh diri. Dan yang keempat, support group. Support group umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan. Yang kelima, stimulasi otak. Stimulasi otak berupa terapi elektrokonvulsif, stimulasi mekanik transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam dan stimulasi syaraf vagus. Yang keenam, pengobatan terhadap penyalahgunaan zat. Pengobatan ini dilakukan pada pengidap penyakit mental yang disebabkan oleh ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Baik, di sini saya telah membuat poster yang bertemakan tentang isu kesehatan mental. Dalam poster tersebut bisa kita lihat terdapat 4 poin tentang isu kesehatan mental. Yang pertama, di Indonesia sekitar 14 juta orang atau 6% yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional berupa gejala depresi dan kecemasan. Yang kedua, hanya 249 dari total 445 rumah sakit umum di Indonesia yang bisa menjalani segala macam perawatan kesehatan jiwa. Di poin yang ketiga, Yogyakarta menjadi salah satu kota yang jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ tertinggi di Indonesia pada tahun 2016. Dari jumlah penduduk yang tercatat ada sekitar 3.594 juta dan terdapat juga 12.322 di antaranya merupakan ODGJ. Lalu 450 kasus bunuh diri di Gunung Kidul
dan Sleman pada tahun 2016 sampai dengan 2017 menjadi catatan terbanyak dari seluruh daerah di Indonesia. Poin yang keempat, kasus bunuh diri per tahun di Indonesia menurut data WHO yaitu pada tahun 2005 tercatat sekitar 30.000 kasus dan di tahun 2010 tercatat sekitar 5.000 kasus. Tahun 2012 itu juga tercatat sekitar 10.000 kasus dan yang terakhir pada tahun 2013 tercatat sekitar 840 kasus.